Abtadi'ul imla bismi zatil aliyati mustadirram faidal barakati ala ma'ana lahu wa aulah wa usanni bihamdim mawariduhu sa'igatun haniya muhtatiya minas syukril jamili mataya wa usallim ala nuril mausufi bitakaddumi wal awwaliya al muntakili fil guraril karimati wal jibah wa astamihullahu ta'ala ridwana yahusuli taratat tahiratan nabawiyah wa ya ummu sahabat walat bawa mawala wa istajida hidayatan li suluki subulil wadihatil jaliyah wa hifadam minal gawayati fi hitatil hatta'i wa hutawa ansur min kisatil maulidin nabawi buru dan hisanan abu kariyah nadiman minan nasabis syarifi qadantu halal masami'u bihula wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatil qawiyya fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Begini ceritanya itu, banyak rumah di sana dulu. Kan di Pulau Libukang ini terbagi 3 bagian itu. Ada yang di tengah, Kampung Tengah namanya, Libukang Tengah tuh. Ada Libukang, kalau di sana bilang orang Alau, sebelah sana ini, Urai sebelah sini, sebelah selatan. Dibakar itu rumah semua di sana. Orang di sini, tentara TNI yang membakar itu rumah sana. Nah bilang sekongkol ke gerombolan DTI itu, padahal lari masuk di hutan. 2 tahun kan di dalam hutan saya tuh, kembali masuk di kota bilang, tahu saya tinggal di sini Pak, lebih masuk di kota. Baku anti itu gerombolan dengan tentara TNI, baku musuh, baku tembak kalau datang, baku dapai. Itu TNI kan orang kebanyakan orang Jawa, orang dulu, orang apa namanya, orang Aceh. Nah, jadi itu Libukang semasa mulai kosong itu sebelum 3 kali itu Libukang kosong. 3 kali. 3 kali. Yang pertama? Pertamanya belum, nanti turun di lereng gunung. Itu di sini terpencar itu. Karena apa, waktunya ke istana semua orang Libukang itu naik di istana. Kalau masa anunya toh menre asal nama kasih ke istana tempona karena mau pakai sengedatu, ya, entre dia suka datu ke siaga, ya roh. Artinya engkau tahu jangan mondok sedih, ya mondok ke Libukangnya ada tunu mana bola amat apakan re, mangin reko cupu bola mana re mana bola nanti ke Libukangnya. Itu ya terpencar pertama mulai niatnya keluar dari Libukang. Keduanya artinya lecet ni yawa, mau bola ni tahu ke yawa. Itu tasi ya nak batu ini tahu jeri payahnya betul itu orang Libukang. Dalamnya itu nanti bunyi dengan karang, batu karang. Ya, aku luka ke korona sedang masih itu saya batu karang mana ngon bola mana itu. Ya, di atasnya itu nanti bunyi dengan tanah, belum tanah nala aku tasi. Nah, itu. Jadi itu mulai mianunya di situ berkembang bianunya Libukang. Jadi itu kalau masalah makanan di Libukang dulu tidak susah. Benar tinggal di tengah laut tapi tidak susah. Jadi orang dari bawa sagu dari Solebeteng, dari Marobo bawa durian apa semua. Sandarnya di Libukang. Orang dari Bugis bawa beras, bawa mangga apa semua. Tempatnya di Libukang. Banjir perahu di situ tuh, nak kelilingi pulau Libukang. Tidak ada mikalai waktu masa hidup Pangopu, tidak ada kalah. Banjir perahu. Antara Libukang dengan Penggoli, masih tempat masih dalam atau tempat Bagang. Bagang itu antara Libukang dengan Penggoli. Bagang. Bagang Cecak. Artinya Batang Ngalosi, Batang Marasiang, Batang Kaluku itu apa? Bagang itu sampai ke itu dalam semua itu. Setelah sekarang naik tanah, mau mie kering. Dulu tidak bisa ki. Kalau diukur 2 depat ya, kalau kering air tidak dulu.
Jadi satu-satunya pulau di Kota Palopo itu adalah Pulau Libukang. Libukang sendiri berasal dari kata libu keng. Libu artinya mengepung, atau boleh juga jadi melibu, mengepung ya. Konon katanya pada waktu lalu Pulau Libukang ini adalah semacam tempat untuk mengendalikan retribusi perdagangan pada zaman itu. Jadi kapal yang keluar yang memuat hasil-hasil bumi, katakanlah seperti itu, maupun yang masuk itu akan diperiksa atau dikendalikan pada sebuah tempat yang itulah yang kita sebut dengan Libukang. Jadi memang di Libukang dulu memiliki posisi khusus yang hubungannya dengan pengendalian lalu lintas perdagangan yang masuk ke pelabuhan alam di Kota Palopo. Pada zaman kemerdekaan, dari catatan sejarah yang kita biasa baca, Libukang menjadi tempat bersembunyi atau pelarian daripada pejuang-pejuang kita, sehingga di masa pemberontakan perlawanan Andi Tadda, pulau ini dibombardir dengan sangat oleh kolonial Belanda, sehingga ya sebagian besar masyarakat Libukang itu mengungsi dan meninggalkan pulau tersebut. Di masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, kembali lagi Pulau Libukang selalu menjadi tempat persembunyian bagi orang-orang yang sedang dalam mungkin diburu atau seperti apa, ya mereka lebih aman untuk mengungsi atau menyembunyikan diri di Pulau Libukang karena hampir jaraknya dekat dan tidak mudah dijangkau. Untuk saat sekarang hubungan masyarakat Libukang dengan Kedatuan Luwu sepanjang yang saya tahu itu sangat-sangat dekat. Banyak warga Libukang yang secara emosional itu punya kedekatan emosional yang sangat dekat dengan Kedatuan Luwu. Katakanlah seperti rumpun keluarga almarhum Bapak Martani dan banyak lagi yang lain. Di samping itu di pariwisata juga di Libukang juga terdapat makam-makam tua, sehingga setahu kami di sana terdapat beberapa makam tua yang merupakan tokoh dari masyarakat atau komunitas Libukang, dan itu komunitas masyarakat Libukang setiap tahun itu melakukan semacam reuni keluarga untuk berziarah kubur dan sebagainya, dan biasanya mereka akan berkumpul dari banyak tempat. Jadi mereka berkumpul, ada yang dari Makassar, bahkan dari luar Pulau Sulawesi. Secara pribadi saya tidak pernah membayangkan bahwa kita akan bertemu dalam suasana terharu yang mengharukan ini. Terima kasih kepada Ananda Cindrana, terima kasih kepada Puang Haji, terima kasih kepada kedua orang tua. Tanpa dikomando, tanpa diorganisir, tanpa diarahkan, karena kita mendengar bahwa ada pertemuan keluarga hari ini di sini. Di pusara orang tua kita, ini awal yang baik. Dan lebih baik lagi kalau selalu kita bersama-sama hadir di sini dalam suasana tertentu. Ini adalah permulaan sejarah yang baik. Setelah Libukang
dibabat habis oleh, maaf Puang, Letnan Tony dari Jawa, ditembaki dari Tanjung Ringgi tahun 1945. Ada yang antara mereka yang luka cedera, bahkan ada meninggal karena kena pecahan mortir. Sejak itu penghuni di sini sepi, ditinggalkan, tinggal rumah-rumahnya. Lebih menjadikan lagi setelah dibabat sampai yang terlihat hanya tanah merahnya. Saya mulai masuk Palopo tahun 61. Waktu itu bulan puasa, bulan Oktober. Di antara atau dibawa mengikuti orang tua saya dari Lasusua. Kemudian 62 kembali bersama dengan seluruh keluarga kami, ibu, bapak, adik-adik saya. Dan ketika perahu layar itu melewati dari Bulu Polowe lewat Munte sampai Malangke, tiba di sekitar Libukang, menangis nenek saya melihat Libukang. Sekian tahun ditinggalkan, tidak pernah dibayangkan bahwa akan menjadi pelontos botak. Akan asal nenekku masih membawa aku terikat di Libukang. Maka kasih nampak kuro, rikelu. Hanya satu yang tinggal waktu itu, pohon yang besar, mangga sukara. Kalau di bagian selatan yang berhadapan langsung dengan pelabuhan Tanjung Ringgit, di situ ada hamparan pasir putih. Sudah ada hamparan pasir putih, luasnya sekitar 100 meter, lebarnya sekitar 100 meter. Di situ juga ada batu hitam. Batu hitam ini kayak di Pulau Dewata, bahkan yang kayak di Gili Trawangan. Batu ini bisa menjadi spot destinasi wisata untuk pengembangan pariwisata Pulau Libukang. Kalau di sebelah barat, bagian barat yang berhadapan langsung dengan Kecamatan Barak dan Kecamatan Temaleba, di situ ada masjid. Masjid ini seingat saya dibangun pada tahun 2013. Di bagian barat juga ini ada sumur, ada 2 sumur. Yang sumur yang bagian belakang satu dekat tangga dan satu sumur dekat masjid, sekitar 5-7 meter dari masjid yang ada di bagian barat ini. Sumur ini sangat unik juga. Kenapa saya bilang sangat unik? Karena dia berdekatan langsung dengan air laut, kisaran 7 meter. Sumur ini airnya tawar. Karena keluarga 10 tahun terakhir kurang memperhatikan sumur ini, akhirnya sumur ini sampai hari ini tidak sebersih yang kayak dulu. Di bagian atas Pulau Libukang ini ada para makam leluhur kami. Di atas itu ada beberapa kuburan para leluhur kami. Yang paling dikenal yaitu Puang Nenek Hawang. Ketika keluarga datang secara kubur, keluarga dan orang tua kita itu mengarahkan tujuan awal secara kubur itu di kuburan Puang Nenek Hawang. Selain kuburan yang ada di bagian atas, ada juga pohon cengkeh yang dipelihara langsung oleh rumpun keluarga Libukang. Selain pohon cengkeh, ada juga dulu sempat kita lihat ada pohon kelapa juga, pohon kelapa di bagian atas. Ada pohon kelapa, ada pohon mangga. Itu yang saya ketahui yang ada di
Pulau Libukang. Orang-orang tua dulu itu kalau mau panguju ke laut, ya tentu mitoso. Ya, hari apa, siaga umpuk na ulengaga ya. Nah, kemudian orang-orang tua dulu itu ada kepercayaannya itu, jaringnya itu atau alat nelayan yang mau dipakai menangkap ikan itu, sebelum turun direndangi dengan daun larawani. Ada itu dibilang daun larawani itu, pergi mentun diambil, baru itu puka itu direndam di atas perahu atau tempat yang besar, baru dikasih ke baku rendam itu air daun larawani supaya dia berani mengambil ikan. Begitu maksudnya. Ya. Tapi kalau jaring itu dikhawatirkan cepat robek, ada namanya dibakko, pakai kulit kayu mangrove itu. Ya, pakai kulit kayu itu. Jadi setiap nggak tahu ada waktu-waktu tertentu dikasih naik lagi itu jaring, ya, direndam lagi dengan bako. Tujuannya supaya dia kuat, jangan dia rapuh. Ya, warna merah itu airnya itu yang begitu. Ya, jadi kentara itu orang-orang tua dulu itu kalau alat nelayannya itu alat tangkap ikannya merah, berarti pura sinabako ya tuh. Sudah lagi direndam. Maksudnya direndam itu supaya kuat itu barang. Ya, kuat itu barang. Ya. Nah tentu orang-orang tua dulu punya petunjuk kalau yang seperti itu mau memulai usaha. Apalagi kalau namanya perahu baru, puka baru. Ya. Udah lihatkan waktu itu. Ya, dalam waktu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, karena saya lihat yang perimbun-perimbun begitu berbeda-beda waktunya. Tapi ya Allah kan bilang ana indak jandibi. Sesungguhnya saya itu berada di rasa baikmu. Ya, kalau kau merasakan saya baik, baik. Tapi kalau kau merasakan saya tidak baik, tidak baik itu tergantung dari kau. Ya, jadi kalau ada kita simpan yang seperti itu petunjuk-petunjuk berbeda dengan satu yang lain, jangan kecewa karena memang sudah begitu nih petunjuk. Kamu mulai dari kecil karena pokoknya selama saya keluar dari sekolah kelas 6 terus tidak ada terus mencari ikan. Jadi tahu bilang begini kalau ada cuaca begini ya ada itu ada angin besar nanti lari kok kalau ini ada hujan ada begini ditahu itu. Jadi kalau ada angin kencang ditahu juga kencang lagi dari sini. Saya punya kakak itu dulu menjahit apa namanya itu sulaman itu juga sampai mati di Bima tinggal. Tentara itu seminya itu. Habis kalau malam karena tidak ada terangan tuh seperti aliran listrik di sana tidak ada. Pas tidur nanti kalau terang bulan di jembatan karena masing-masing punya jembatan orang ada tempat jalan di rumahnya. Nah ingat itu karena kampungnya tuh tidak bisa kita lupa karena macam saya akan tuh begini saya ingat sampai mulai dari tahun berapa itu saya ingat mah karena di situ kita lahir kita apa namanya tidak bisa lupa itu ke punta. Iko siloku ya manena pada mapatoki pada mapatoki untuk ilmu tak disengeng barang macam ki. Ya, ada satu
hal yang kita pegang di Kedatuan Lu ini, bahwa apabila seseorang telah berada di tanah Lu biar semalam saja dan sudah memakan makanannya Lu, meminum airnya Lu, maka dia sudah menjadi Wijato Lu. Ya. Nah, kalau mengenai warga Libukang, kita tahu bahwa sejak dulu, bahkan insya Allah sampai kapanpun, warga Libukang itu adalah Wijato Lu. Wijato Lu. Saya kira itu yang kita mesti pahami. Dan saya kira tidak ada orang di Tanah Lu ini yang membantah hal itu. Ada dua hal yang kita lihat di Bukang itu. Yang pertama terkait dengan budaya bahari. Ya, kita tahu bahwa Toli Bukang ini adalah pelaut-pelaut handal. Mereka berada di wilayah pesisir. Mereka sangat memahami tentang biota-biota laut. Ya, bahwa malah dulu, jika saya bisa bercerita sedikit, jika hasil laut itu berkurang, insting mereka mengatakan bahwa ini ada hal yang kurang pas dalam perjalanan pemerintahan, dan hal itu disampaikanlah kepada Datu melalui perangkat adatnya, bahwa jadi perlu berbenah, begitulah kasarnya kalau saat sekarang ini ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa Libukang itu identik dengan Khalwatiyah. Jadi saya kira dua hal ini yang sangat mewarnai perjalanan budaya di Palopo khususnya dan seluruh Tanah Lu ini pada umumnya. Dan saya kira itu hal yang sangat positif ya untuk kita lanjutkan ke depan. Saya kira demikian. Ada satu yang menarik. Ada namanya Macerak Tasik yang sering kita laksanakan. Nah, itu juga ya berasal dari saudara-saudara kita pesisir, khususnya Toli Bukang. Nah, nanti ini kita berharap bahwa ini dapat dikembangkan, dilestarikan, tentu dengan berpedoman pada syariat. Ya, diadakan penyesuaian-penyesuaian yang sesuai dengan syariat. Saya kira. Tiga faktor utama di situ di ajaran Khalwatiyah. Yang pertama iman, kemudian yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Itu tiga faktor itu yang mendukung sampai ajaran tarekat Khalwatiyah itu. Apalagi pertama datang di situ memang di Libukang pertama datang itu dari Maros yang membawa ajaran tarekat Khalwatiyah. Namanya Puang Pak Biring. Namanya itu yang membawa tarekat Khalwatiyah. Dulu ada suatu prinsip dari pihak para khalifah Khalwatiyah dulu, prinsip dulu ini bahwa tidak ada sumur mencari timba. Jadi hanya timba yang mencari sumur. Artinya di dalam hal ini semua orang yang mau mengaji tentang tarekat harus mendatangi guru. Karena barang siapa yang tidak punya guru, saya tu guruna. Iya. Itu anunya. Jadi semua anak-anak muda, anak-anak remaja, baik laki-laki maupun perempuan itu datang ke pondoknya khalifah itu. Khalifah itulah yang mengajari mereka bahwa begini. Secara detailnya itu ajaran tarekat Khalwatiyah itu. Setiap muslim harus punya guru. Kalau tidak punya guru, mohon maaf. Bahkan di dalam hal ini dianjurkan untuk memilih salah satu guru, karena itu salah satunya itu selalu dikatakan, Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak punya guru berarti setan gurunya.
Nah, bagaimana nih kalau setan kita punya guru diajar salah Miki? Itulah sebabnya sampai dulu itu tidak ada pendidikan khusus melalui formalnya itu, tapi informalnya itu remaja-remaja dan anak-anak itu mendatangi guru di rumahnya untuk minta diajari. Khalifah yang ada di Libukan dulu itu pertama yang saya masih ingat itu ya Muhammad Karim Pengopu, terus Puan Lebang, terus Puan Samauna, kemudian siapa namanya ini, iparnya Puan Pengopu ini, kemudian Puan Samsudin, bapaknya Puan Bara, Puan Muhammad Saleh, Puan Imang, bapaknya Puan Beta lah, Puan Ambek Dama, itu yang sudah meninggal itu, terus Puan Nurung. Tarekat Halwatiyah khususnya di Kota Palopo dengan masyarakat Libukang adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sejak masyarakat Libukang, Wijato Libukang masih menghuni Pulau Libukang, yang menjadi simbol pemersatu saat itu adalah Khalifah atau pemimpin Tarekat Halwatiyah. Pada saat itu walaupun masyarakat Libukang yang menghuni Pulau Libukang pada saat itu terbagi atas 3 klaster, yaitu Kampung Urai, Kampung Tengah, dan Kampung Alau. Tapi ketiga kelompok masyarakat ini tetap bersatu di bawah pimpinan pemimpin Tarekat Halwatiyah saat itu. Jadi sejak saat itu pula dengan bermodal karisma sebagai pemimpin spiritual, Tarekat Halwatiyah mempersatukan masyarakat Libukang sampai saat ini. Penyebaran Tarekat Halwatiyah di Kota Palopo yang diterima dan diamalkan oleh sebahagian besar warga Wijato Libukang pada saat itu tidak bisa dilepaskan dari metode pengembangan dan penyebaran tarekat yang dikembangkan oleh para pimpinan Tarekat Halwatiyah saat itu. Mereka menggunakan metode dengan pendekatan sosio-religius yang benar-benar dirasakan. Dan begitu pula masyarakat Libukang merasakan betul betapa ikatan solidaritas mereka itu semakin kuat dengan Tarekat Halwatiyah. Masyarakat Libukang menyadari bahwa mereka adalah masyarakat yang terdiri dari satu rumpun keluarga besar yang butuh perekat. Mereka bukan hanya sekedar ikatan kekeluargaan, tetapi ikatan persaudaraan sebagaimana yang dibina dan dikembangkan dalam komunitas penganut Tarekat Halwatiyah itu semakin memperkuat persaudaraan mereka. Saya pikir begitu. Masyarakat Libukang secara sosiologis tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status sosialnya, tetapi mereka lebih membedakan dan memberikan penghormatan kepada pimpinan Halwatiyah itu sebagai guru. Karena di dalam komunitas penganut tarekat, mereka meyakini betul ungkapan bahwasanya siapapun yang mengajarimu satu huruf, maka itu adalah junjunganmu, yang dalam bahasa Arab, man 'allamaka harfan fahuwa maulaka. Wijato Libukang pada saat itu melihat bahwa mereka benar-benar diajar, dibimbing dalam hal spiritualnya oleh sang Khalifah, maka mereka memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Khalifahnya. Pada saat yang sama, Khalifah pertama yang ada di yang Wijato Libukang itu adalah dari kaum bangsawan, sehingga
dia memperoleh penghormatan sekaligus selain sebagai tokoh masyarakat yang berpredikat sebagai opu, juga sebagai pimpinan tarekat, sehingga dengan sendirinya masyarakat Libukang atau Wijato Libukang memberikan penghormatan sekaligus penghormatan sebagai bangsawan dan penghormatan sebagai khalifah. Yang pertama, saya kira dua-duanya, ya, dua-duanya. Yang terpenting adalah kita harus selalu bersyukur. Semua ini berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk rasa syukur itulah yang kita ejawantahkan dalam bentuk maceratasi. Yang kedua, tentu melalui ini berharap ada inovasi-inovasi sehingga hasil laut, ya, itu dapat meningkat, dan kesejahteraan para nelayan khususnya dan kesejahteraan saudara-saudara kita dalam wilayah pesisir itu dapat meningkat. Itu harapan kita ke depan. Aturan regulasi yang disebutkan di sini yang penting adalah bagaimana kita membuat zonasi. Jadi pemintakatan. Jadi misalnya di sekitar Pulau Libukang kita tentukan spotnya, zonanya, di mana yang tepat untuk budidaya rumput laut, di mana untuk penempatan keramba jaring apung. Tentu banyak faktor yang kita pertimbangkan. Misalnya karena di sana itu kurang lebih 2 km dari Tanjung Ringgit, merupakan arus lalu lintas, ya, bukan hanya nelayan-nelayan penangkap ikan, juga ada kapal-kapal niaga yang bersandar di pelabuhan Tanjung Ringgit, sehingga perlu kita buat zonasinya sehingga masing-masing bisa berjalan, ya. Jadi di sisi lain aktivitas perikanannya bisa berjalan, lalu laut sebagai media transportasi, ya, untuk semua pengguna, stakeholders yang menggunakan juga bisa berjalan, jadi tanpa ada gangguan. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa potensi-potensi yang ada di sana, saya kira berbicara tantangan itu adalah sesuatu yang menarik bagi saya. Sektor perikanannya tadi saya sudah jelaskan, ya. Kemudian kita berbicara sektor pariwisata. Kalau bicara sektor pariwisata, tentu kita bisa mengaitkan hal ini, ya, poin pariwisata ini baik kepada komunitas yang ada hubungan secara langsung dengan keberadaan Pulau Libukang, kemudian pelaku-pelaku usaha, kemudian pemerintah. Nah, bagaimana mensinergikan ini, ya, mensinergikan ini dengan perencanaan yang matang, lalu kita bisa action, bisa kita bisa follow up apa-apa yang menjadi kepentingan di sini, tentu dari yang saya sebutkan tadi itu kelompok atau warga masyarakat yang memang ada kaitannya dengan Pulau Libukang secara turun-temurun, lalu pelaku usaha yang terkait dengan aksesibilitasnya dengan potensi Pulau Libukang, lalu pemerintah sebagai regulator. Saya sudah membayangkan bahwa ke depan Pulau Libukang ini adalah sesuatu spot, ya, yang bisa dikembangkan menjadi destinasi pariwisata, khususnya pariwisata bahari. Nah, kita ketahui bersama bahwa ada komponen sebenarnya yang secara teoretik dalam pengembangan sebuah kawasan atau sebagai tujuan wisata. Pertama harus kita lihat dari sisi objek dan daya tariknya, ya, atau attraction-nya. Apa sih yang menjadi daya tarik dari Pulau Libukang? Apakah Pulau Libukang itu hanya bisa dilihat secara utuh sebagai sebuah pulau tanpa melihat apa potensi yang ada di dalamnya? Lalu kemudian bagaimana aksesibilitasnya? Nah, tentu kita, ya, semua warga Palopo atau para pendatang yang kebetulan mengunjungi Tanjung Ringgit dan sekitarnya bisa melihat, ya, secara utuh Pulau Libukang itu. Tetapi ketika itu berbicara pengembangan untuk tujuan destinasi,
tentu aksesibilitas itu menjadi poin penting untuk kita diskusikan lebih lanjut. Lalu yang ketiga yaitu amenitiesnya, ya. Jadi mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisatanya. Nah, kita lihat dari informasi yang bisa kita dapatkan, ya, baik dari media sosial maupun media-media cetak yang beredar, bahwa hari ini sampai hari ini fasilitas umum yang ada di sana itu hanya misalnya ada masjid, ada toilet, ya. Nah, tentu tidak cukup itu untuk sebuah daerah wisata, tujuan wisata, apalagi disebut wisata bahari. Lalu fasilitas umum, ya, dan aspek kelembagaan. Lalu ini juga potensi yang menurut saya, yang saya selalu bayangkan pula ketika berada di sekitar Tanjung Ringgit itu. Kita ini orang Palopo, orang Luwu pada umumnya itu kan terkenal, ya, dengan pembuat bagang, ya. Jadi mulai dari bagan tancap sampai dengan bagan perahu, yang terakhir bagan rambo, dan itu sudah dikenal di Nusantara. Nah, bagaimana keberlanjutan dari bagang ini, ya? Kita bisa lihat kalau kita jalan-jalan ke Tanjung Ringgit, itu kan banyak bagan-bagan rambo itu yang sudah parkir, ya. Artinya kalau toh mau maintenance butuh biaya besar, lalu potensi untuk daerah fishing ground atau penangkapan ikannya mungkin sudah sangat-sangat terbatas, sehingga kita ketahui bahwa banyak bagan rambo itu beroperasi di sekitar Selat Makassar, khususnya Baru dan sekitarnya. Nah, bagaimana bagan-bagan rambo yang sudah tidak layak untuk beroperasi sebagai salah satu alat penangkap ikan, itu bisa kita desain ulang menjadi sebuah penunjang sektor wisata bahari yang bisa kita tempatkan di antara Tanjung Ringgit sampai dengan Pulau Libukang. Bisa kita desain menjadi misalnya restoran apung. Nah, ketika itu kita desain sedemikian rupa, lalu penampakannya kalau malam, bagan rambonya saja itu sudah kayak hotel kalau malam, ya. Apalagi memang kalau didesain khusus itu sebagai resto, tentu akan menjadi hal yang sangat diminati, saya pikir itu, ya. Dan itu bisa menumbuhkan bisa menstimulus perekonomian baru di Palopo. Anak muda Libukang, saya sudah koordinasikan dengan Cenrana, kemudian Pak Camat Wara Utara, kan orang Libukang juga, Camat Wara Utara. Saya bilang Libukang ini tidak akan maju kalau bukan kalian. Kalian itu generasi muda, generasi pelanjut, tolong bagaimana sesuai dengan keadaan sekarang ini, karena kalau kami itu orang-orang tua, mau tidak mau kita selalu berpatokan kepada masa lalu. Nah, kalau zaman sekarang tentu anak muda itulah yang bisa bergerak untuk membangkitkan semangat dan kegairahan mereka untuk membangun Libukang itu sesuai dengan amanah dari para orang-orang tua terdahulu. Saya sebagai generasi muda Wijato Libukang sangat bangga. Kenapa sangat bangga? Karena sifat kegotong royongan waktu saya masih kecil, waktu saya masih berumur 7 tahun sampai 10 tahun,
kegotong royongannya itu sangat luar biasa. Kegotong royongan, kebersamaan, kekompakan itu sangat luar biasa yang saya lihat. Mudah-mudahan sifat kegotong royongan ini, kebersamaan ini bisa terjaga ke depannya. Ini yang menjadi semangat saya, sehingga saya bersemangat dikatakan bahwa saya orang Libukang. Ada peribahasa yang selalu saya dengar dulu itu, ya, untuk meneguhkan kepercayaan diri kita. Yang biasa saya dengar, aga naseng tendri sau maegae tebak ketongeng. Ya, itu. Ya. Artinya kebenaran itu sering muncul dari kelompok-kelompok yang kecil. Ya. Sekalipun dia tertekan, tapi nilai kebenarannya tidak berubah. Ya. Karena mereka tertekan karena banyaknya yang dihadapi. Ya. Sehingga orang tua bilang dulu, tandri saut tuh mega enak, tebak itu tongengnya. Yang penting mutongengan nih, yakin mau kada tongeng aja nung sorok. Ya, yang sorok. Itu. Ya. Nah, jadi selalu kita diajarkan dulu itu ada tongeng, sifat lebih. Akhlak yang baik, bagaimana kita berbicara sama orang tua, bagaimana kita berbicara dengan orang yang selevel dengan kita, bagaimana dengan adik-adik kita. Selalu ada anjuran-anjuran orang-orang tua dulu seperti itu. Decengen re masih